Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu dengan saya sendiri dari Hamdani, ada Wahyu Ardianto, ada Rizky Andini, dan yang terakhir Renggalia Laura. Di sini kami akan menjelaskan tentang judul Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Makanan Online dengan Integrasi Sistem Pembayaran. Di sini ada pendahuluan. Rancang bangun aplikasi pemesanan makanan online dengan integrasi sistem pembayaran adalah aplikasi pemesanan makanan online yang mengutamakan kemudahan penggunaan, kecepatan akses, serta keamanan transaksi. Rekayasa perangkat lunak ini menggunakan beberapa ketentuan dalam pembuatannya, yaitu yang pertama ada kebutuhan fungsional, yang kedua kebutuhan non-fungsional, dan yang ketiga metode pengembangan yang digunakan. Berikut penjelasan tentang ketentuan tersebut. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional mencakup semua fitur dan fungsi yang harus ada di dalam aplikasi. Berikut adalah beberapa kebutuhan fungsional utama. Yang pertama itu ada manajemen pengguna, yaitu ada pendaftaran pengguna. Pengguna dapat membuat akun dengan mengisi formulir pendaftaran yang mencakup nama, email, password, dan nomor telepon. Yang kedua ada login dan logout. Pengguna dapat masuk ke akun mereka menggunakan email dan password, serta keluar dari akun. Ketiga itu ada pemulihan password. Fitur ini untuk mereset password melalui email dan nomor telepon jika pengguna lupa. Dan selanjutnya itu ada katalog makanan. Yang pertama ada pencarian makanan. Pengguna dapat mencari makanan berdasarkan nama, kategori, atau bahan. Yang kedua itu ada detail makanan. Pengguna dapat melihat informasi detail tentang makanan termasuk deskripsi, gambar, harga, dan informasi nutrisi. Yang ketiga itu ada rating dan ulasan. Pengguna dapat memberikan rating dan ulasan untuk setiap makanan yang dipesan. Tiga yaitu proses pemesanan. Itu ada pemilihan makanan. Pengguna dapat menambahkan makanan ke keranjang belanja. Selanjutnya ada manajemen keranjang. Pengguna dapat melihat, menambah, atau menghapus item dalam keranjang belanja. Selanjutnya itu ada checkout. Pengguna dapat melanjutkan ke proses checkout untuk menyelesaikan pemesanan. Yang keempat itu ada integrasi sistem pembayaran, yaitu ada metode pembayaran. Menyediakan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, e-wallet, dan transfer bank. Selanjutnya ada keamanan transaksi. Proses pembayaran harus aman dan menggunakan enkripsi untuk melindungi data pengguna. Terakhir itu pembayaran dilakukan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Andini. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional. Yang kelima, pelacakan pemesanan. Status pemesanan, pengguna dapat melacak status pemesanan mereka, misalnya sedang diproses, dalam pengiriman, atau selesai. Selanjutnya dari riwayat pemesanan, pengguna dapat melihat riwayat pemesanan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang keenam, notifikasi. Notifikasi pemesanan, pengguna menerima notifikasi tentang status pemesanan, promo, atau informasi penting lainnya. Selanjutnya pengingat. Pengguna dapat menerima pengingat untuk makanan atau promo tertentu. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan karakteristik sistem yang tidak terkait langsung dengan fungsi. Berikut adalah beberapa kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, keamanan data. Semua data pengguna dan informasi pembayaran harus dienkripsi untuk mencegah akses tidak sah. Selanjutnya, autentikasi dan otorisasi. Hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses fitur tertentu menggunakan token untuk autentikasi. Yang kedua, kinerja. Responsif aplikasi harus mampu memproses permintaan dalam waktu kurang dari 2 detik. Selanjutnya, kapasitas pengguna. Sistem harus dapat menangani minimal 500 pengguna secara bersamaan tanpa menurun kinerja. Yang ketiga, usability. Antarmuka pengguna yang intuitif. Desain antarmuka harus mudah dinavigasi dan menarik untuk pengguna. Aksesibilitas memastikan aplikasi dapat diakses oleh pengguna dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya, ketersediaan. Uptime aplikasi harus memiliki ketersediaan 99,9% dengan downtime minimal untuk pemeliharaan. Pemulihan bencana. Rencana pemulihan harus ada untuk memastikan data dan layanan dapat pulih setelah gangguan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu Ardianto. Yang selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang kelima ada scalability, yaitu kemampuan untuk mengembangkan.
Aplikasi harus dapat dengan mudah ditingkatkan untuk menampung lebih banyak pengguna atau menambahkan fitur baru di masa depan. Yang keenam ada kompatibilitas, yaitu platform. Aplikasi harus dapat diakses di berbagai platform, web, mobile, dan mendukung berbagai sistem operasi serta browser. Berikutnya ada metode pengembangan. Metode pengembangan perangkat lunak yang dapat diterapkan untuk proyek ini mencakup yang pertama ada Agile, yaitu ada Scrum. Menggunakan metodologi Scrum, tim akan bekerja dalam sprint untuk mengembangkan fitur-fitur aplikasi secara iteratif. Setiap sprint dapat menghasilkan fungsionalitas yang dapat diuji dan dievaluasi. Yang kedua ada umpan balik pengguna. Melibatkan pengguna dalam setiap fase pengembangan untuk mendapatkan umpan balik yang berguna dan menyesuaikan aplikasi sesuai kebutuhan. Yang kedua ada prototyping, yaitu pengembangan prototipe awal. Membuat prototipe awal dari aplikasi untuk menguji antarmuka pengguna dan mendapatkan umpan balik sebelum pengembangan lebih lanjut. Kemudian ada iterasi berdasarkan umpan balik. Menggunakan umpan balik dari pengguna untuk memperbaiki dan menyempurnakan desain dan fitur. Kemudian ada DevOps, yaitu mencakup integrasi pengembangan dan operasi. Mengintegrasikan proses pengembangan dengan operasi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengiriman aplikasi. Kemudian ada continuous integration atau continuous deployment atau CI atau CD. Menerapkan praktik CI atau CD untuk secara otomatis menguji dan menerapkan perubahan kode, memudahkan pengelolaan rilis. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Renggalia Laura. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi metode pengembangan. Yang keempat itu ada waterfall atau sebagai alternatif. Pendekatan linear, jika kebutuhan sudah sangat jelas, metode waterfall dapat digunakan. Setiap fase, analisis, desain, pengembangan, pengujian diselesaikan secara berurutan. Kemudian ada dokumentasi lengkap, memerlukan dokumentasi yang rinci di setiap fase yang dapat membantu dalam menjaga konsistensi dan kelancaran proses pengembangan. Kemudian ada kesimpulan. Dalam merancang bangun aplikasi pemesanan makanan online dengan integrasi sistem pembayaran, telah berhasil dikembangkan sebuah aplikasi yang memenuhi kebutuhan pengguna dan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan pemesanan makanan. Secara keseluruhan, aplikasi pemesanan makanan online tidak hanya menawarkan solusi praktis bagi konsumen, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha makanan dalam meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan mereka. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri makanan online dan menjawab tantangan yang ada dalam sektor ini. Baiklah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari materi yang kelompok kami buat. Selebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.